Halo, saya Helty Margareta Tarigan. Saya mahasiswa PPG Calon Guru 2024 mata pelajaran Bahasa Inggris LPTK Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan sedikit memaparkan esai saya dalam bentuk lisan mengenai pembelajaran yang sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Tugas ini adalah bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dimulai dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila menjadi landasan bagi Indonesia dalam berkehidupan termasuk dalam pendidikan, di mana Pancasila ini menjadi arah pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap keragaman. Dirangkum dalam sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila ini telah ditanamkan di dalam diri saya dan pelajar Indonesia lainnya, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, hingga sekarang saat saya mengikuti PPG. Di SD, Pancasila ini diperkenalkan dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidik akan memberikan contoh-contoh sifat anak yang baik dan menekankan untuk saling menyayangi dan menghargai semua teman terlepas dari latar belakang suku, agama, atau ras sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, setiap Senin diadakan kegiatan seperti upacara bendera untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan mencerminkan sila persatuan Indonesia. Upacara bendera ini sangat penting bagi kami untuk merenungkan arti kebangsaan, persatuan, dan pentingnya solidaritas dalam kehidupan bersama. Sewaktu SD dulu, pelajaran PKN juga ada. Kami sering diberikan tugas untuk berdiskusi mengenai isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan diskriminasi. Diskusi seperti ini membuka mata kami untuk akan pentingnya nilai-nilai kelima Pancasila, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami belajar bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan yang sama tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial atau ekonomi. Selain itu, saya juga teringat bahwa dulu sering diadakan kegiatan bakti sosial, mengajarkan kami untuk peduli terhadap sesama dan juga lingkungan, dan menerapkan prinsip gotong royong, yaitu pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Pada masa SMA dulu, saya harus semakin mendalami janji siswa yang biasa diucapkan di upacara bendera, yaitu setia pada Pancasila. Saya terlibat dalam beberapa kegiatan seperti OSIS, menyelenggarakan pentas seni atau acara keagamaan, dan berpartisipasi dalam kompetisi di dalam atau antar sekolah, yang mengajarkan saya dan teman-teman untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pada sesuatu yang menyangkut banyak orang. Kami belajar demokrasi, musyawarah untuk mufakat yang sejalan dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada upacara bendera, kami juga sering diberikan materi tentang pentingnya kebebasan dalam berpendapat, namun tetap harus menghormati hak orang lain yang mencerminkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini saya belajar bahwa toleransi dan pengertian terhadap perbedaan adalah kunci untuk hidup rukun di tengah keragaman. Selama mengikuti PPG ini dan melalui mata kuliah FPI atau Filosofi Pendidikan Indonesia, saya belajar tentang peran Pancasila sebagai dasar pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filosofi pendidikan diajarkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, dan cinta tanah air. Hal ini terkait erat dengan pengamalan sila pertama hingga kelima Pancasila dalam pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Selama mengikuti PPG di Universitas HKBP Nomensen, saya juga menyaksikan secara langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kampus. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah bagaimana mahasiswa dari berbagai daerah di Sumatera seperti Aceh,
Medan, Pematang Siantar, dan daerah lainnya saling berinteraksi dengan penuh toleransi meskipun datang dari latar belakang daerah, suku, agama yang berbeda. Mayoritas mahasiswa di sini ialah Muslim. Namun, meskipun kampus kami ini berbasis Kristen, tapi perbedaan agama dan budaya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk saling bekerja sama dan menghargai satu sama lain tanpa diskriminasi dan konflik. Bahkan dosen dan mahasiswa Kristen memberikan kesempatan di tengah-tengah mata kuliah untuk menggunakan waktu untuk sholat bagi teman-teman Muslim. Grup WA kami juga tidak pernah ada konflik sara. Hal ini memperlihatkan bagaimana sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga Persatuan Indonesia diamalkan. Kegiatan bersama seperti perkuliahan, diskusi, tugas, dan kesulitan dalam perkuliahan, berbagi pengalaman PPL hingga melaksanakan PPL secara berkelompok di sekolah selalu dilaksanakan dengan semangat saling menghormati dan memperkokoh persatuan. Saya meyakini bahwa toleransi ini terjadi karena setiap individu Indonesia yang ada di dalamnya telah dibentuk dari SD, SMP, SMA, kuliah hingga sekarang dengan pendidikan yang menjunjung pengamalan nilai luhur Pancasila. Saat ini saya juga memperoleh pemahaman yang lebih tentang profil pelajar Pancasila yang diterapkan di dunia sekolah. Kami diajarkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Contohnya penerapan metode pembelajaran berbasis proyek seperti P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila, yang mengedepankan kerjasama antar peserta didik dan pengembangan sikap Pancasila. Peserta didik diharapkan dapat mengerjakan tugas bersama-sama, menghargai teman, serta menemukan cara efektif dan solusi atas target dan masalah yang dihadapi, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga dan keempat Pancasila. Selain itu, di sekolah PPL saya, yaitu SMP Metodis 8 Medan yang berbasis Kristen, saya memperhatikan bahwa semua anggota sekolah itu menyambut dua teman saya yang beragama Muslim dengan baik dan kekeluargaan, sehingga kedua teman saya itu juga merespon dengan baik. Bahkan mereka membantu menertibkan saat kegiatan keagamaan berlangsung di sekolah. Di sini kita melihat bahwa saling menghargai sebagai sesama manusia adalah suatu berkat dan keindahan dari perwujudan Pancasila itu. Berdasarkan pengalaman saya yang saya refleksikan berkaitan dengan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, saya mengambil kesimpulan bahwa pendidikan berbasis Pancasila tidak hanya menghasilkan generasi cerdas, tetapi juga bijaksana dan empatik. Melalui pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar Pancasila, kita mencetak generasi berkarakter, cinta tanah air, dan siap menghadapi tantangan global. Dan sebagai calon guru, saya siap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan berbudaya. Terima kasih sudah menyimak. Bye.